Halo semuanya, kembali lagi di drama Forecasting Love and Weather. Ini adalah episode ketiga. Di episode sebelumnya mereka ngegibahin mantan. Abis itu malah unboxing. Pas sadar, Hakyung nyesel banget. Sampai di rumah dia langsung masuk kamar. Jadi ibunya berpikir kalau dia lagi sedih dan gak mau diganggu. Padahal lagi nyesel gara-gara mabuk, lupa diri, sampai kancing bajunya juga lepas. Terus kunci mobilnya juga ketinggalan. Lengkap banget dah cobaan hidup Hakyung habis cinta satu malam. Hakyung dan Siwoo sama-sama terkena flu. Gara-gara gak pakai baju sih, padahal cuaca lagi dingin banget kan saat itu. Rapat udah mau dimulai, tapi Hakyung masih berjuang di bus. Dia menyuruh Sujin agar Pak memulai rapatnya, karena Pak udah senior dalam cuaca dan bisa menggantikannya. Ternyata Pak hanya diam saja. Terus datanglah Hakyung. Dengan rambut berantakan, dia melihat Pak dengan mata sinis. Kacau banget dah Hakyung saat rapat. Apalagi dia belum menganalisis pembahasan rapat ini. Jadi dia minta bantuan Pak Para nelayan protes ke bagian laut, dan bagian laut protes ke BMKG daerah. Terus Pak dan Siwoo beda pendapat lagi. Akhirnya Hakyung meminta waktu untuk memantau keadaan dulu. Hakyung gak enak nih sama Pak Go, karena Pak Go akan didesak bagian media, sementara mereka belum ada jawaban. Siwoo khawatir sama Hakyung karena flu-nya makin parah. Si Hakyung malah cuek banget. Kehidupan rumah tangga Yujin kelihatan bahagia. Bangun-bangun udah disiapin sarapan sama Kijun. Maklumlah awal-awal nih guys. Makanya Yujin sebel banget nih sama Siwoo. Dia pikir Siwoo bakal ngancurin hubungannya dengan Kijun. Kantor Kijun makin didesak warga untuk mencabut larangan berlaut. Bahkan website mereka dibanjiri komen-komen warga. Kepala bagian Kijun menyuruhnya menanyakan status peringatan ke kantor Hakyung. Kijun berpikir kalau Hakyung sengaja nggak kasih jawaban karena masalah pribadi mereka. Haduh, kepedean banget Kijun. Siwoo pun datang menjelaskan ke Kijun, tapi dia nggak mau ngedengerin. Akhirnya Hakyung marah-marah dulu baru dia paham. Langsung diusir juga dia di depan orang banyak. Rasain tuh Kijun. Pak senyum-senyum melihat emosi Hakyung yang membara. Setelah itu Siwoo dengan penuh perhatiannya memberi obat untuk Hakyung. Hakyung masih cuek nih, karena dia takut mereka nanti ada rasa. Siwoo bertanya kepada salah satu nahkoda. Dia yakin angin laut akan membaik dan ombaknya akan turun. Tapi Hakyung tidak bisa memprediksi hanya dari firasat. Hakyung selalu mengambil keputusan dari data yang dia dapatkan. Inilah yang membuat dia berbeda dengan Siwoo yang selalu menggunakan firasat. Para nelayan pun gak bisa menangkap ikan karena peringatan masih belum dicabut. Sebelum pulang, Hakyung meluruskan kekesalannya kepada Pak Ternyata Pak gak mau memulai rapat karena Hakyung tidak memberinya perintah langsung. Sedangkan status Pak itu adalah bawahan Hakyung. Jadi Pak hanya ingin melihat ketegasan dari Hakyung sebagai atasan. Baik banget Pak Anak dan istri Pak masih belum terbiasa dengan adanya Pak di rumah. Nah, Pak juga melakukan kebiasaannya seperti tinggal sendiri di rumah. Dia lupa kunci kamar mandinya, padahal dia punya putri yang udah remaja. Kasian sih lihat mereka bertiga. Belum bisa beradaptasi gitu guys. Masih butuh waktu karena udah terlalu lama gak serumah. Kijun udah mulai merasa kesal melihat kebiasaan jorok Yujin. Mereka udah mulai cekcok nih. Yujin baru tahu tentang pembagian apartemen itu. Dan Kijun yang capek pulang kerja harus bersih-bersih rumah. Akhirnya meledaklah amarah mereka berdua. Kijun gak tahu mau jawab apa lagi, karena apartemen itu 90%-nya dari uang Hakyung. Sementara keuangan mereka makin menipis jika terus tinggal di apartemen yang sekarang. Saat mereka marahan ini, tiba-tiba Yujin ingat Siwoo yang selalu memanjakannya di rumah. Tapi setelah sama Hakyung, dia gak bisa manja-manja kayak dulu lagi. Kangen mantan nih Ibu Hakyung bertemu dengan teman lamanya. Biasalah ibu-ibu pasti selalu membanggakan anaknya masing-masing. Terus tiba-tiba Ibu Hakyung marah-marah, tersinggung karena putrinya gagal menikah.
Sampai di rumah, ibunya langsung minum-minum. Namanya juga seorang ibu ya, pasti selalu ikutan kepikiran sama masalah anaknya. Hakyung dapat pesan dari pembeli, janjian ketemu di apartemennya. Ternyata Siwoo pembelinya. Emang jodoh gak kemana. Hakyung berubah pikiran, dia gak mau menjual apapun ke Siwoo. Aduh, tapi Siwoo-nya pinter banget cari perhatian Hakyung. Akhirnya dia mengajari Hakyung cara menjual barangnya agar cepat laku di online. Di sela-sela Siwoo menjelaskan, Hakyung gagal fokus melihat ketampanan Siwoo. Udah mulai rada-rada nih guys. Setelah itu, barang Hakyung langsung terjual. Siwoo minta ditraktir. Cie, jalan dan makan berdua lagi. Walaupun Hakyung masih cuek dan jaga jarak, Siwoo terus melancarkan misinya, yaitu mengambil hati Hakyung. Songkang memang gak berubah ya, selalu bisa cari-cari kesempatan. Si Hakyung jadi grogi karena dikasih perhatian terus. Saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba teman kantor mereka datang. Hakyung langsung sembunyi di samping meja. Siwoo pun sengaja mengalihkan perhatian teman-teman mereka agar Hakyung bisa keluar dari belakang. Kerjasama yang baik. Tapi sayangnya, Sujin melihat Hakyung lewat, tapi dia nggak tahu kalau yang dia lihat itu adalah Hakyung. Setelah semua aman, Siwoo minta kejelasan dari hubungan mereka. Padahal katanya dia tidak ingin memacari Hakyung walaupun udah tidur sekali. Dasar lelaki. Dan Hakyung tampaknya ada rasa juga. Bagaimana jawaban Hakyung? Apakah Siwoo ditolak? Kita akan saksikan di episode 4. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.